Bapa kami yang kekal, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Layaklah Engkau disembah oleh seluruh umat ciptaan-Mu, Tuhan. Layaklah seluruh dunia menyembah-Mu, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kesempatan indah di minggu yang sejuk ini kami boleh datang ke bait-Mu yang kudus. Di rumah-Mu Tuhan, kami boleh datang berdiam diri untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini bukan gagaran kuat kami, ini bukan kerajinan kami, ini bukan rutinitas kami, tapi karena kuasa Roh-Mu Tuhan yang bekerja mengundang kami datang ke dalam bait. Terima kasih Tuhan untuk pilihan-Mu atas kami boleh hadir pada saat ini di rumah. Di tengah ibadah ini kami rindu mendengar sabda-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, pakai hamba sebagai perpanjangan suara Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua diberkati lewat firman, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat firman-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan ingin menggoda kami, memikat hati kami, beralih dari firman-Mu mendengar kata-kata hati kedagingan kami. Semua kuasa-kuasa kegelapan duniawi kami tolak tanding di dalam nama Yesus. Keluar dari hati dan pikiran kami, keluar dari tempat ini. Rindu kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran. Firman-Nya Tuhan kami siap mendengarkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar saudaraku? Dahsyat luar biasa. Amin. Imani salam kita, karena salam itu, ucapan itu adalah doa. Amin. Dalam firman Tuhan yang kami sampaikan di bulan yang lalu, kita sudah banyak bicara tentang kuasa ucapan kita, ya, bibir kita hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi sampaikanlah salam dan imani salam itu, karena itu janji Tuhan. Amin. Untuk hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan tentang hidup dalam kemurahan Tuhan, ya, hidup dalam kemurahan Tuhan. Kita buka Matius pasal yang kelima. Firman Tuhan dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7. Matius pasal 5 ayat ke-6 ayat yang ke-7. Kita sudah dapat, kami undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan bersama-sama firman Tuhan ini. Matius 5 ayat 7. Dua ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Amin. Silakan duduk kembali. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Pernah nggak kita merenungkan bahwa begitu banyak kemurahan Tuhan yang sudah kita nikmati, yang sudah kita terima dari Tuhan sepanjang hidup kita, ya. Sungguh banyak kemurahan Tuhan. Kemurahan itu apa sih sesungguhnya artinya? Kemurahan bukan definisinya itu murah atau lawannya mahal, ya. Artinya dalam jual beli, bukan. Kemurahan ini mengartikan kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan mengartikan kebaikan Tuhan, hidup dalam kebaikan Tuhan. Sekali lagi, pernah nggak kita menyadari betapa banyaknya kemurahan Tuhan yang kita nikmati dalam hidup ini? Sebagai contoh saja, beberapa hal, ya. Satu, kita menghirup napas, ya. Kita bernapas ini menghirup oksigen. Pernah nggak kita berhitung berapa sih biaya oksigen itu seandainya orang dirawat di rumah sakit? Pernah kita melihat, ya, orang dirawat di rumah sakit, ya, mereka itu bernapas dibantu dengan tabung oksigen. Itu harganya mahal, ya. Satu tabung ratusan ribu.
hari berapa tabung, satu bulan berapa, ya, mahal jutaan. Ya. Tapi puji Tuhan, kita menikmati oksigen, kita bisa bernapas dengan gratis. Amin. Itu kemurahan Tuhan yang pertama. Beberapa bulan yang lalu ya, Bapak Gembala ada share tentang, mungkin di medsos juga banyak, bagaimana seorang anaknya, putrinya seorang konglomerat di bank luar negeri, ya, bapaknya komisaris utama, hartanya banyak, tapi karena pandemi, karena COVID-19, ya, bapaknya kesulitan bernapas. Dia menulis dalam bukunya, bapakku banyak uang, hartanya melimpah, tapi dia meninggal dunia karena tidak bisa menghirup udara yang banyak orang menikmatinya dengan gratis. Jadi betapa kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan mengaruniakan kita kesempatan bernapas dengan gratis, tidak harus membayar. Amin. Itu bernapas. Kedua, dengan kesehatan. Banyak orang, ada orang bernapasnya gratis, tetapi dia dengan kondisi kesehatannya terbatas. Ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang duduk di kursi roda, ada yang karena keterbatasan penyakit lain. Ya. Kita bersyukur pagi ini Tuhan mengaruniakan kesehatan kepada kita. Amin. Ya. Karunia bernapas, kemurahan Tuhan kita bisa bernapas. Kedua, karena kesehatan. Apalagi kemurahan Tuhan yang kita hadapi dalam hidup ini, yang kita nikmati dalam hidup ini. Ya, lihat saja, kita bisa menikmati pekerjaan atau usaha. Di tengah situasi pandemi COVID-19, kalau kita ikuti berita, ribuan tenaga kerja Indonesia dari luar negeri dikembalikan. Dari Malaysia ratusan ribu, dari Timur Tengah juga banyak, ya, dikembalikan. Kehilangan pekerjaan mereka, ya, itu yang dari luar negeri. Di Indonesia sendiri beberapa perusahaan juga tutup, dampaknya COVID-19, ya, mulai dari ya usaha-usaha kecil, jualan di kota-kota, pasar-pasar, pembelinya jarang orang bepergian, ya, semua PSBB membatasi aktivitas jual beli, pembelian, menghemat karena pendapatan terbatas. Banyak orang berjualan kesulitan, tidak ada pembeli. Ya, bukan lagi bisnis katakanlah ojek, beca, angkot, bis, penerbangan, ya, semua mengalami kesulitan. Ya, banyak perusahaan yang harus tutup dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi kita bersyukur di tempat ini, oleh karena kemurahan Tuhan, bisnis utama perusahaan kita tidak terganggu, ya, sehingga kita masih bisa bekerja, masih bisa mendapatkan hak-hak kita dari perusahaan. Itu juga oleh karena kemurahan Tuhan. Kita dulu waktu bekerja dipimpin oleh Tuhan untuk masuk ke perusahaan seperti ini. Amin. Kemurahan Tuhan lewat pekerjaan, atau mungkin lewat ladang kita, lewat, ya, itu lewat pekerjaan kita. Kemudian apalagi kemurahan Tuhan yang bisa kita nikmati? Ya, lewat berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Mungkin itu tabungan kita, mungkin itu deposito kita, mungkin itu rumah pribadi, atau mungkin kendaraan pribadi, ladang pribadi, dan sebagainya. Berkat-berkat Tuhan kita terima oleh karena kemurahan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan yang kita nikmati dalam hidup ini, yang sifatnya umum atau jasmani, duniawi. Ya. Kita akan lihat juga kenikmatan spesial, kemurahan Tuhan spesial yang kita nikmati dalam hidup ini. Kita buka dari Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Tolong salah seorang pemuda membacakannya.
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Sebab di dalam dunia Allah telah memilih kita, memilih saya, memilih Bapak Ibu, memilih Widoyo, memilih Heru Sutiono, ya, memilih kita semua. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Sejak kapan kita dipilih Tuhan? Sebelum dunia dijadikan. Ya, supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Amin. Ini spesial kita di mata Tuhan. Tidak semua orang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Ya. Tapi Tuhan katakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Ya. Ini kemurahan Tuhan ini spesial. Apa sih hebatnya kita? Kenapa kita kok dipilih Tuhan? Ya. Coba buka lagi 2 Tesalonika 2 ayat 13. Pak Gia, tolong membacakan. 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Tesalonika 2 ayat 13, demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Amin. Ya, ditegaskan kembali. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Amin. Ya, itu kemurahan Tuhan yang spesial. Ya, yang kita nikmati, yang kita terima dari Tuhan. Kalau tadi 4 poin saya sampaikan, bernapas, ya, kesehatan, pekerjaan, kemudian berkat-berkat yang kita terima, kemurahan Tuhan. Yang spesial adalah kita dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan untuk diselamatkan, untuk kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan. Ya, karena itu bersyukurlah kita untuk hidup di dalam kemurahan Tuhan. Amin. Kita ingin semakin menikmati kemurahan Tuhan. Kalau kita kepingin menikmati kemurahan Tuhan yang semakin besar, ingat kembali ke ayat pertama tadi, Matius 5 tadi ayat 7. Ya. Apa yang dikatakan tadi yang Matius 5 ayat 7 tadi? Ya, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita mau menikmati kemurahan Tuhan yang lain. Amin. Tuhan katakan pada kita, berbahagialah orang yang murah hatinya. Ya, karena orang yang murah hatinya, merekalah akan beroleh kemurahan. Jadi kalau kita tadi sudah menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan, ya, seperti yang tadi, bernapas, kesehatan, pekerjaan atau usaha, kemudian berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, mungkin itu tabungan, deposito, ladang, rumah, kendaraan dan sebagainya. Ya. Kita kepingin, ya, menikmati kemurahan Tuhan yang lain. Tuhan Yesus katakan dalam khotbah di bukit, 8 ucapan bahagia Tuhan sampaikan. Bahagialah orang yang murah hati, karena merekalah yang akan beroleh kemurahan. Jadi kalau kita ingin beroleh kemurahan dari Tuhan, jadikanlah kita pribadi yang murah hati. Amin. Jadikanlah pribadi-pribadi kita murah hati, ya, sehingga kita akan memperoleh kemurahan dari Tuhan. Amin. Oke, itu Matius 5 ayat 7. Ya. Tuhan juga tegaskan lagi dalam 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7.
Kita rindu menikmati kemurahan Tuhan. Kita rindu berkat Tuhan semakin dilimpahkan dalam hidup kita. Ya, Tuhan katakan dalam ayat 6 dan 7. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Salah seorang bapak membacakan, silakan. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Ya. Kalau Matius 5 ayat 7 tadi katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena merekalah yang akan beroleh kemurahan. Supaya kita beroleh kemurahan dari Tuhan, jadikanlah kita pribadi yang murah hati. Setelah kita menerima kemurahan dari Tuhan, kita rindu untuk mendapatkan kemurahan Tuhan yang lebih banyak lagi, yang semakin lebih diberkati lagi. Amin. 2 Korintus 9 tadi mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Jadi kalau kita rindu untuk mendapatkan kemurahan Tuhan yang semakin berlimpah, yang semakin diberkati, semakin bertambah banyak, Tuhan katakan hari ini, menaburlah dengan semakin banyak. Amin. Menaburlah, semakin banyak taburan kita akan semakin banyak yang kita terima dari Tuhan. Amin. Karena Tuhan katakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, tapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus tadi katakan murah hatilah supaya kita beroleh kemurahan dari Tuhan. Rasul Paulus katakan menaburlah dengan banyak sehingga kita akan menuai banyak. Cuma Tuhan ingatkan ayat yang ke-7, ya, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi memberi dengan sukacita, namanya murah hati. Tentu nggak ada sesuatu unek-unek di dalam. Amin. Ya, murah hati akan membawa kita kepada kemurahan. Menabur, makin banyak yang kita tabur, kita akan semakin banyak menuai. Amin. Kita tinggal di kebun sawit, gampang untuk mengerti. Kalau kita mau memanen sawit 1 ton per bulan, ya tanamlah sawit 1 hektar. Kira-kira kan gitu Pak Gia. Kalau kita mau kepingin manen 10 ton sebulan, ya tanamlah sawit 10 hektar. Amin. Semakin banyak kita tabur, semakin banyak kita tanam, akan semakin banyak juga yang akan kita panen, kita tuai. Amin. Hal yang sama Tuhan katakan, ya, 2 Korintus 9 tadi. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Apalagi kalau kita tabur di ladangnya Tuhan. Amin. Karena Tuhan sang pemberi berkat, ya. Karena Tuhan sang pemberi berkat. Kalau kita tabur di ladang Tuhan, pasti kita pun akan menuai berlipat kali ganda. Amin. Tuhan janjikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Amin. Menabur, ya, semakin banyak menabur akan semakin banyak diberkati. Amin. Oke. Ini juga selaras dengan apa yang Tuhan ingatkan di Amsal 11. Amsal 11. Ya. Amsal 11 ayat yang 25. Salah seorang ibu bisa dibacakan Amsal 11 ayat 25. Nanti kita akan renungkan yang bagian A-nya. Silakan Amsal 11 ayat 25. Demikian firman Tuhan, siapa banyak memberi berkat,
Amin. Ya. Jadi jelas dikatakan itu, siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Ya. Siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Ya. Rasul Paulus tadi katakan, camkan ini, siapa yang menabur sedikit dia akan menuai sedikit juga. Tapi barang siapa menabur banyak dia akan menuai banyak. Amsal katakan, siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Jadi salah satu kunci supaya kita menikmati berkat Tuhan yang berlimpah adalah banyak memberi berkat. Amin. Jadi banyaklah memberi berkat. Apalagi saya katakan kembali, kita berikan berkat itu untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apalagi khususnya dalam pergumulan pengembalaan Bapak Gembala di tempat ini, kita tahu menggumulkan akan pembangunan rumah Tuhan. Ya, mari ya, Tuhan ajarkan hari ini kita rindu menikmati kemurahan Tuhan. Ajarkan supaya kita jadilah pribadi yang murah hati. Karena pribadi yang murah hati akan beroleh kemurahan. Oke, kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Tapi kita rindu kelimpahan, kita rindu semakin diberkati. Tuhan katakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Jadi, kata kuncinya, mari kita banyak untuk memberi berkat. Mari kita banyak menabur, ya, sehingga kita akan banyak menuai. Amin. Oke. Apalagi yang kita taburkan itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk ladangnya Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mengendalikan sang pemberi berkat. Amin. Ingat hukum yang utama dan terutama, Matius 22 ayat 37. Apa yang Tuhan katakan di sana? Hukum yang terutama. Tuhan katakan ada hukum yang terutama dan yang pertama. Matius 22 ya, ayat 37 dan 38. Kembali salah seorang pemuda bacakan Matius 22 ayat 37, 38, 39, 40. Silakan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Pemuda, silakan. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Terima kasih ya. Tuhan Yesus katakan ya, hukum yang terutama dan pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jadi hukum yang pertama dan terutama katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal. Jadi kasihilah Tuhan. Termasuk juga dengan berkat Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Ya. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Ya, oleh karena itu, ya Tuhan rindu kita menjadi pribadi yang mengasihi Dia. Ya, bukan hanya dengan kata-kata aku mengasihi Engkau Yesus, tapi Tuhan mau dengan tindakan kita, dengan pengorbanan kita, dengan apa yang kita miliki. Amin. Ya, itu yang Tuhan rindu. Untuk apa? Ya kembali ke tadi, kita rindu kemurahan Tuhan. Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya. Jadilah kita murah hati, sehingga kita akan beroleh kemurahan. Kita akan rindu mendapatkan berkat yang semakin berlimpah,
banyak memberi berkat. Siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Kita rindu kelimpahan, kita rindu mendapat berkat banyak. Banyak-banyak memberi berkat. Amin. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan katakan tadi di Matius, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Amin. Oke, dan hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia. Kita juga harus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, karena hukumnya pun sama. Dikatakan tadi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya sama dengan yang pertama. Ya, kasihlah sesama manusia, ya, seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita, sesama manusia kita, ya? Bagaimana kita bisa mengasihi saudara-saudara kita, ya, sama seperti diri kita sendiri. Kita buka Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Salah seorang bapak bisa dibacakan. Amsal 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, menyutang Tuhan akan membalas perbuatannya itu. Amin. Ya, Tuhan katakan siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Amin. Ya, memiutangi Tuhan. Tuhan itu punya hutang sama kita. Wow, ini luar biasa, saudara. Ya, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatannya itu. Ya, jadi mari kita juga mengasihi sesama kita. Tuhan katakan juga kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, ya, Tuhan akan berhutang sama kita. Kalau Tuhan akan berhutang, pasti Tuhan akan bayar, akan tepati. Amin. Jadilah Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pribadi yang murah hati, ya, hidup dalam kemurahan Tuhan. Kita sudah sadari tadi, ya, kita sudah renungkan tadi betapa banyaknya kemurahan Tuhan yang kita nikmati, baik itu bernapas secara gratis, baik itu kesehatan, baik itu pekerjaan atau usaha kita, baik itu berkat-berkat kita secara pribadi, ya. Kita menikmati kemurahan. Kita rindu untuk kemurahan yang semakin besar lagi. Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hati, akan beroleh. Jadilah kita pribadi-pribadi yang murah hati. Amin. Kita sudah mendapatkan kemurahan Tuhan. Kita rindu untuk diberkati semakin berlimpah. Tuhan katakan apa? Siapa banyak memberi berkat akan diberi limpahan. Ya, jadi banyaklah memberi berkat. Kita akan diberikan kelimpahan dari Tuhan. Amin. Tuhan juga katakan tadi, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Tapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Taburlah banyak, ya, kita akan menuai banyak. Tanamlah banyak, kita akan memanen banyak. Amin. Apalagi itu kita lakukan di ladangnya Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Pasti karena Tuhan sang pemberi berkat, ya, tentu Dia akan berikan apa yang dijanjikan kepada kita. Amin. Ya, karena Tuhan punya hukum dua. Ya, hukum yang terutama adalah kasihlah sama manusia, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, kita mengasihi Tuhan bukan dengan perkataan saja, tapi dengan tindakan, dengan pengorbanan. Karena Tuhan sudah memberi contoh dulu. Dia mengasihi kita bukan hanya ngomong doang, tapi Dia turun tangan sendiri ke bumi, bahkan disalibkan demi kita. Amin. Jadi kita pun wujud kita mengasihi Tuhan, ya harus dituntut juga untuk siap berkorban. Amin. Ya, itulah yang Tuhan rindukan. Selain juga untuk Tuhan, kita juga diminta untuk hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia. Ya, bagaimana kita menaruh belas kasihan kepada
sesama kita. Tuhan katakan siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah itu meminta Tuhan. Tuhan akan membalaskan perbuatan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pada siang hari ini menolong kita, ya, belajar terus untuk menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Kita angkatkan pujian Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya akan memberikan kepada kita. Segala pelanggaran kami Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau berkati lebih lagi Tuhan. Pekerjaan, usaha, keluarga semua Tuhan yang memberkati Tuhan. Biar semakin hari Tuhan semakin pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Amin. Yang baik Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati besar kecilnya Tuhan. Engkau yang melihat dan Engkau menilik setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi haleluya. Amin.